Konsorium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat sepanjang tahun 2021 terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa ataupun kota. Ada apa sih dengan proyek strategi nasional kita? Kok seperti di sana untung, di sini buntung? Mari kita kulik bersama saya Lesi Smala di Beranda Sultan. Wadas versus aparat kepolisian. Sebanyak 64 warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditangkap aparat kepolisian pada Selasa 8 Februari 2022. Alasannya sih, penangkapan itu dilakukan karena mereka dianggap melakukan provokasi dan penolakan terhadap pengukuran lahan yang akan digunakan untuk penambangan batu andesit, di mana batu-batu ini akan digunakan untuk mendukung proyek Bendungan Bener. Ini kan untuk proyek strategi nasional, kenapa warga harus marah? Ya jelas marah. Tanah Wadas ini merupakan tanah surga bagi warganya. Bayangkan saja, desa yang dijadikan sebagai kawasan perkebunan, komoditas per tahunnya yang dihasilkan cukup fantastis, yakni mencapai 8,5 miliar rupiah per tahun. Angka itu diperoleh dari komoditas kayu keras senilai 5,1 miliar rupiah per 5 tahun, pisang senilai 202,1 juta per bulan, cengkeh 64,4 juta per tahun, pete 241,3 juta per tahun, kemuku 1,35 miliar rupiah per tahun, cabai 75,6 juta per bulan, kapulaga 156 juta per bulan, karet 131,8 juta per hari, dan kelapa mencapai 707 juta per bulannya. Dan yang terakhir adalah mahoni senilai 1,56 miliar per 5 tahun hingga aren 2,6 miliar per harinya. Wajar dong kalau warganya marah, belum lagi statement Pak Ganjar yang dinilai belum menyelesaikan masalah. Karena sudah ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang diberikan oleh para ahli begitu ya. Ada daerah yang dekat di sana ternyata kurang. Mungkin ada juga tadi kalau Mas Yaya sampaikan, ambil aja dari Merapi. Merapi sekarang lagi masalah Mas, termasuk penambangan ilegal yang sedang kita tertibkan yang ada di sana. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita sampaikan untuk kita memberikan penjelasan ini. Maka kalau tadi saya sampaikan, boleh nggak ya penjelasan para ahli yang sudah melakukan riset, sudah mengkaji lebih dalam itu didengarkan oleh semua pihak. Kalau kemudian ini bisa, mungkin akan bisa lebih memberikan gambaran secara luas. Menurut kamu, solusi apa sih yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Komen di bawah ya. Proyek geotermal pada Rincang. Proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB ditetapkan menjadi wilayah kerja panas bumi atau WKP melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 0026/30/MEM/2009 yang ditetapkan per tanggal 15 Januari 2009. Nah, proyek geotermal di Gunung Prakasak Desa Batu Kuwung pada Rincang, Kabupaten Serang terus mendapat penolakan. Terbukti dari proyek ini yang telah mangkrak lebih dari 10 tahun. Bahkan, pada 23 November 2020, masyarakat melakukan penghadangan alat berat yang akan membongkar portal menuju lokasi proyek di Jalan Raya Citasuk, Desa Batu Kuwung pada Rincang. Sementara itu, PT Sintesa Banten Geothermal atau SBG menilai pembangunan geotermal merupakan proyek negara dan bagian rencana strategis pemerintah guna meningkatkan pemanfaatan panas bumi karena panas bumi merupakan energi bersih yang terbarukan untuk pasokan energi listrik. Gak ada salahnya sih dari statement PT SBG ini, tapi sebenarnya apa sih dampak bagi masyarakat? Ya, beberapa LSM menilai bahwa proyek ini membawa dampak negatif. Salah satu metode yang mendapat kritik adalah fracking.
yaitu panas perut bumi yang dipaksa keluar dengan menyemburkan air dan juga zat kimia untuk membocori tanah yang kemudian disimpan untuk digunakan sebagai energi. Penambangan energi dengan menggunakan fracking ini dinilai dapat menyebabkan gempa bumi minor, pencemaran air, thermal pollution, dan juga amblesan di sejumlah titik. Di sisi lain, Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI Arief Yogiawan menilai pembangunan PLTB itu kerap kali membahayakan keselamatan bagi masyarakat sekitar. Ia berkaca pada kasus ledakan pipa geotermal yang terjadi di Pengalengan pada tahun 2015 silam. Proyek Geotermal Waesano. Warga Desa Waesano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menolak rencana pembangunan tambang panas bumi atau Flores Geothermal Island oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geodipa Energi. Hal ini sudah dilakukan sejak 2018 tahun lalu loh. Sebagai pihak yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional, masyarakat merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam acara sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama perusahaan. Lalu pada 2016, di samping survei, mereka melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam tahap sosialisasi ini dan kegiatan-kegiatan yang mereka jalankan, ada hal yang menarik yang saya jumpai. Yang berhadapan langsung dengan saya. Pada satu hari saya menyaksikan mereka punya kegiatan di lahan-lahan masyarakat, bahwa mereka seenaknya merusakkan tanaman-tanaman masyarakat. Kalaupun sederhana, ada pohon pisang, ada keladi. Tapi saya pikir bahwa itu bentuk sebuah gaya yang tidak menghargai orang-orang kami di sini. Saya tahu bahwa kamu keliling Indonesia dengan melakukan kegiatan survei seperti ini. Dan tanpa kamu sadari bahwa kamu sudah merusakkan lahan milik orang untuk kamu punya kehidupan yang baik. Padahal masyarakat yang ada hidup dari apa yang ada di kebunnya. Nah, lalu mereka bilang, kita sudah minta izin sama Bapak Desa. Saya bilang, itu bukan tanya kepala desa, tanah saya. Nah, kita kan sudah lakukan sosialisasi. Yang sosialisasi saya ikut. Informasinya bahwa di sini ada potensi, maka ke depan banyak kegiatan dan kami akan sering bertemu dengan masyarakat. Mana ketemunya? Ya. Maka diam. Penolakan warga terhadap proyek sudah dilakukan selama 5 tahun. Bahkan warga beberapa kali menulis surat kepada Bank Dunia sebagai pihak yang mendanai proyek ini dan juga Presiden. Alasan warga dan mahasiswa menolak karena secara keseluruhan proyek geotermal dinilai membahayakan keutuhan ruang hidup masyarakat Desa Waesano. Menurut kamu, gimana pelaksanaan proyek strategis nasional belakangan ini? Komen di bawah ya.